Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Riko Fitriansah dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal. Yang pertama, pengertian dari sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah salah satu bentuk sistem ekonomi yang memberikan kebebasan setinggi-tingginya kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan untung yang sangat besar. Sistem ekonomi liberal ini sering dikaitkan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana pemerintah memiliki potensi untuk melakukan intervensi agar tidak ada monopoli antar pihak swasta yang bisa membatasi kebebasan orang banyak dalam membuat suatu keputusan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal yaitu 1. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mempunyai alat produksi dan bebas dalam melakukan aktivitas perekonomian. 2. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa berusaha dan bersaing dengan sesama pelaku ekonomi lainnya. 3. Campur tangan pihak pemerintah dalam sistem ekonomi liberalis sangat terbatas, namun tidak menutup kemungkinan adanya intervensi demi menutup celah monopoli. 4. Setiap harga barang yang ada di pasar sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan secara bebas. 5. Setiap aktivitas produksi dilakukan demi mendapatkan keuntungan dan pelaku ekonomi bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal: 1. Mengembangkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat untuk mengatur kegiatan perekonomian. 2. Menciptakan dan meningkatkan persaingan untuk bisa maju. 3. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memiliki sumber produksi, baik itu barang ataupun jasa. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tinggi demi mencari keuntungan. 5. Menciptakan barang berkualitas tinggi agar bisa laku di pasaran. 6. Hak untuk memilih sektor usaha tertentu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. 7. Tingkat produksi akan didasari dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi liberal yaitu monopoli terjadi di mana-mana pada lapisan masyarakat, menyamaratakan suatu pendapatan yang tidak mudah untuk dilakukan karena persaingan pasar bebas. Masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Timbulnya persaingan yang tidak sehat, berpotensi terjadi krisis ekonomi, penggunaan sumber daya alam yang sangat berlebihan. Dampak dari sistem ekonomi liberal. Secara umum, sistem ekonomi liberalis berkaitan dengan adanya tekanan politik multilateral melalui kartel-kartel pengelolaan sistem perdagangan seperti Bank Dunia. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya wewenang pemerintah hingga titik terendah. Sistem ekonomi ini akan menghasilkan tekanan intervensi pemerintah dan juga mampu meningkatkan kekuatan perkembangan ekonomi. Secara garis besar, sistem ekonomi liberalis ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi sosialis, proteksionis, maupun environmentalis. Sistem ekonomi liberal sering menjadi hambatan untuk perdagangan yang adil dan gerakan lain yang mendukung hak buruh serta keadilan sosial yang sudah seharusnya menjadi prioritas terbesar dalam suatu masyarakat. Sistem ekonomi liberalis juga akan semakin meningkatkan kemiskinan, karena sistem ekonomi ini lebih fokus mementingkan hak pemodal, kapitalis, atau investor, sehingga memungkinkan mereka pada posisi sentral yang sangat substansial. Di sisi lain, posisi masyarakat akan ditempatkan pada posisi yang pinggiran atau marginal residual, sehingga sistem ekonomi liberalis jelas akan mengusir rakyat miskin, membangun rakyat akan menjadi tidak imbang dengan pembangunan ekonomi. Rakyat atau kalangan kelas bawah akan selalu menjadi budak di dalam negaranya sendiri. Pengaruh dari sistem ekonomi liberal bagi Indonesia. Propaganda yang dilakukan oleh Thatcher dan Reagan telah mencapai momentumnya.
Beberapa negara seperti Jerman, Paris, dan pimpinan negara lain banyak yang menerapkan sistem ekonomi liberalis. Untuk di Indonesia sendiri, proses pelaksanaan berbagai agenda sistem ekonomi liberalis ini berlangsung secara masif pasca adanya badai krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998. Beberapa kebijakan ekonomi yang ada pada pemerintahan saat ini juga tampaknya masih cenderung mengikuti paham sistem ekonomi liberalis. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti diwajibkannya PT Pertamina untuk bisa bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi, memberikan ruang bebas pada pihak asing untuk mengisi posisi dalam sektor BUMN, serta ditariknya subsidi listrik untuk kalangan kelas bawah. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem ekonomi liberal pada masa kolonial dan kondisi masyarakatnya. Dalam sejarah Indonesia sekitar 1870 sampai 19 disebutkan dengan masa liberalisme, di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Dalam buku Sejarah Indonesia abad 19 sampai awal abad 20 atau 2001 oleh Daliman, para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar. Pada masa liberalisme ini juga, sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah, mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda. Zaman liberal menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Jatuhnya harga gula dan kopi di pasar dunia diakibatkan karena Eropa mulai menanam gula sendiri, sehingga mereka tidak memerlukan impor gula dari Indonesia. Krisis perdagangan ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar bukan lagi milik perseorangan, tetapi diorganisasi sebagai perseroan terbatas. Berdasarkan buku Sejarah Indonesia Modern 1991 oleh M.C. Rislev, meskipun pada masa liberalisme industri perkebunan di Jawa berkembang pesat, kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia justru mundur. Hal ini karena penduduk Jawa semakin bertambah, sehingga memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah dengan kualitas terbaik sudah digunakan untuk tanaman dagangan, sehingga padi hanya ditanam di lahan yang tandus. Pembebasan tanah paksa ternyata hanya memberikan sedikit perbaikan. Pasalnya, pajak tanah dan bentuk pembayaran lain masih harus dilakukan rakyat kepada pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, semoga materi dan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.